di mana ditemukannya jasad seorang wanita tanpa identitas dengan kondisi tubuhnya yang sudah menghitam dan membengkak. Hai, Tri Chandra di sini. Dan kali ini aku akan ajak kalian untuk bahas kasus yang satu ini. Kasus ini sempat terjadi di Tarakan yang semuanya berawal dari hilangnya seorang remaja wanita di lingkungan gereja yang berada di daerah sana. Setelah semuanya terungkap, ternyata pelakunya yang sebagai anak pendeta udah melakukan hal yang sangat mengerikan. Sampai korbannya itu ditemukan di sebuah pembuangan sampah terbesar yang ada di kota Tarakan. Kasus ini sangat menggemparkan seluruh masyarakat di sana karena satu hal yang udah dilakukan sama orang ini. Sungguh ya, makin kesini banyak orang yang pikirannya tuh udah nggak waras. Dan semoga apa yang terjadi dengan kasus ini kita bisa ambil hikmahnya. Dan semoga aja kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Oke gengs, jadi buat kalian yang penasaran dengan kasus ini, mari kita bahas bersama. Kaisar Suhan Bernandes yang biasa dipanggil Kaisar tinggal di sebuah rumah gembala atau disebut dengan rumah pastori yang ada di belakang gereja ini yang beralamat di Jalan Mula Warman yang ada di kota Tarakan, Kalimantan Utara. Di rumah ini, Kaisar tinggal dengan istri dan anaknya, juga dengan bapaknya yang sebagai pendeta di gereja sebelah rumahnya. Yang mana bapaknya ini udah tinggal di rumah pastori ini sejak tahun 1987, gengs. Dan bapaknya pun emang dikenal sebagai pendeta yang sangat-sangat dihormati warga, terutama para jemaatnya gitu, gengs. Dan emang nih ya, para jemaat gerejanya itu emang udah biasa beristirahat atau sekedar minum di sebuah gudang yang ada di rumah pastorinya. Jadinya pastori itu emang udah deket banget sama jemaat-jemaatnya gitu, gengs. Terus nih ya, anaknya pastori ini yang bernama Kaisar tadi itu udah dikenal sangat baik dan sopan sama warga di sana. Bahkan ya dia itu rajin banget karena selalu membantu saat jemaat gerejanya melakukan ibadah kebaktian yang dipimpin oleh bapaknya. Di samping itu, Kaisar juga bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang sektor perkayuan untuk menafkahi anak istrinya. Dan itulah sedikit latar belakang dari Kaisar ini yang emang gak ada masalah dan dikenal baik oleh masyarakat di sana gitu, gengs. Tapi deh, entah gimana ceritanya, Kaisar ini tiba-tiba berubah karena sebuah hilapnya yang saat itu benar-benar menggemparkan masyarakat di sana dengan apa yang telah dia lakukan di sebuah gudang rumah pastori ini gitu. Semua ini terjadi pada tanggal 9 Agustus tahun 2015, tepatnya di hari Minggu, di mana pada saat itu jemaat gerejanya menunaikan ibadah Minggu, gengs. Tapi sebelum ibadah itu dimulai, bapaknya Kaisar yang sebagai pendetanya saat itu minta bantuan ke Kaisar karena ada satu speaker di gerejanya yang ternyata nggak nyala. Dan saat itu Kaisar ini dengan sigap mengecek speaker yang nggak nyala itu. Dan emang bener ya, speakernya itu emang ada yang rusak dan perlu diperbaiki gitu. Sedangkan pada saat itu, jemaat udah nunggu dan bersiap menjalankan ibadah sesuai jadwal di sekitaran jam 9 pagi. Jadinya nih, si Kaisar ini buru-buru mengganti speakernya yang rusak itu dengan speaker cadangan yang ada di gudang rumah pastori. Dan setelah diganti, bapaknya ini langsung memulai ibadahnya seperti biasa gitu. Sedangkan Kaisar pada saat itu nggak ikut ibadah karena dia harus ngebenerin speaker yang rusak tadi di gudang rumah pastori yang cuma sendirian. Karena pada saat itu anak dan istrinya juga udah berada di gereja, gengs. Dan pada saat itu di tengah kesibukannya, suasana juga lagi sepi-sepinya, bisa-bisanya si Kaisar ini nyempetin nonton film begituan yang ada di HP-nya. Tapi di tengah dia asik nonton, itu tiba-tiba dia ngedenger suara langkah kaki kayak ada orang yang ngehampirinya. Karena takut ketahuan, akhirnya Kaisar buru-buru simpen HP-nya tadi dan langsung balik ngebenerin speaker. Dan ternyata orang yang datang itu adalah salah satu jemaatnya yang bernama Fitri, yang pada saat itu dia baru aja duduk di kelas 2 SMA. Ada satu alasan kenapa tiba-tiba Fitri ini datang ke rumah pastori itu.
Jadi ceritanya kayak gini, gengs. Fitri yang pada hari Minggu itu, dia emang datang ke gereja bersama kedua orang tuanya untuk menunaikan ibadah mingguan. Tapi pada saat dia sedang menjalankan ibadah itu, kakaknya Fitri yang dia baru balik entah dari mana, itu dia nggak bisa masuk rumah karena ternyata kunci rumahnya dibawa sama Fitri. Karena hal ini, kakaknya pun datang ke gereja untuk mengambil kunci rumah. Jadinya nih, Fitri yang lagi ada di gereja itu langsung keluar gereja untuk nganterin kunci rumah ke kakaknya yang sedang nunggu di depan gereja. Setelah ngasih kunci, si kakaknya langsung pulang ke rumah. Sedangkan Fitri yang saat itu ngerasa haus, ya jadinya dia nggak langsung balik ke gereja, melainkan ke gudang rumah pastori yang niatnya cuma minum. Pas nyampe di sana, Fitri ini pun sempat nyapa dan sempat izin ke Kaisar yang lagi ngebenerin speaker. Setelah minum karena ngerasa lelah, Fitri pun sempat duduk di sofa yang ada di gudang itu. Yang mana kebetulannya nih, sofa itu juga ngehadap ke Kaisar yang lagi ngebenerin speaker. Karena saat itu pintu gudangnya ini kebuka dan angin pun ikut masuk ke ruangan. Sampai-sampai nih, roknya Fitri itu sedikit kebuka karena ketiup angin. Sedangkan saat itu, Kaisar yang gairahnya ini lagi memuncak. Karena emang tadi dia sempat nonton film begituan bahkan belum selesai. Jadinya entah gimana tiba-tiba nih pikiran si Kaisar ini langsung dapat bisikan dari jin Ifrit. Karena juga dia ngelihat Fitri yang lagi duduk di sofa dan dia juga ngelihat roknya Fitri yang sempat berayun ketiup angin. Kaisar pun langsung mendekati Fitri dan ngajak Fitri untuk masuk ke kamar yang ada di gudang itu. Fitri yang saat itu ketakutan mencoba untuk menghindar. Tapi Kaisar ini langsung menarik Fitri ke sebuah kamar untuk memuaskan hasrat gilanya. Fitri yang udah makin ketakutan, ya akhirnya dia memberanikan diri untuk teriak minta tolong. Nah, Kaisar yang saat itu panik, akhirnya langsung menampar Fitri sampai terjatuh. Bahkan setelah Fitri terjatuh, Kaisar pun nginjek-nginjek mukanya Fitri sampai terdiam karena pingsan. Dan dari situ nih, Kaisar ini yang seolah baru tersadar dengan apa yang baru aja dia lakukan. Dia itu panik bukan main, mikirin gimana kalau seandainya semua ini orang pada tahu. Terlebih pada saat itu udah mau hampir jam 12 siang, dimana ibadah berakhir itu di jam segitu, gengs. Dia bingung, pikirannya itu bener-bener berkecamuk. Panik banget mengingat juga nih kalau bapaknya ini kan emang seorang pendeta. Yang mana dia itu sangat dihormati di wilayah sana. Dan karena bener-bener panik, Kaisar pun sempat mondar-mandir ke sana kemari, mikirin gimana jalan keluarnya gitu. Akhirnya nih ya, entah gimana nih, terbesitlah dalam pikiran Kaisar ini buat ngelakuin hal yang jauh lebih gila lagi. Dimana dia kepikiran buat menghilangkan nyawa Fitri, ya demi menghilangkan jejak gitu. Terlebih dia juga takut kalau Fitri ini nanti ngadu dan semua menjadi kacau. Kaisar pun pada saat itu mulai menggeledah seisi gudang untuk mencari peralatan yang sekiranya bisa berguna untuk menghabisi nyawa Fitri. Dan akhirnya nih si Kaisar ini menemukan sebuah palu dan seutas tali jemuran yang kemudian dia ikatkan ke lehernya Fitri. Dan setelah itu Kaisar pun menghantam keras kepala Fitri dengan menggunakan palu tadi. Sampai akhirnya Fitri pun benar-benar meninggal dunia. Nah, sesudah mengeksekusi Fitri, si Kaisar ini bingung lagi. Gimana caranya supaya dia bisa menghilangkan jasadnya Fitri sebelum jam 12 siang. Karena pada saat itu mepet banget gitu. Udah mau jam 12 siang, gengs. Dan jadinya ya, dia pun langsung ke kamar untuk mengambil karpet di lantai. Nah, setelah itu, dia pun langsung membungkus tubuhnya Fitri menggunakan karpet itu. Yang sementara, dia simpan jasadnya Fitri di dalam gudangnya. Setelah itu dengan buru-buru nih, Kaisar pun langsung membersihkan lantai gudangnya yang saat itu memerah sampai benar-benar bersih. Setelah semuanya bersih, barulah dia merasa lega karena semuanya udah beres. Sebelum jam 12 siang, tepatnya ibadah gereja itu selesai. Di situ Kaisar pun langsung balik dan pura-pura nih sibuk ngebenerin speaker yang rusak tadi. Terus ya beberapa saat setelah itu
tepatnya ibadah minggu ini telah usai. Seperti biasalah, para jemaat pun ini ramai datang ke gudang untuk minum dan sekedar beristirahat. Tapi nih, setelah satu persatu jemaat ini pulang, ibunya Fitri sempat datang ke gudang itu dan bertanya kepada kaisar soal anaknya yang saat itu enggak kelihatan. Dan dengan santainya, kaisar pun ngaku kalau Fitri sebelumnya emang sempat datang untuk minum. Tapi setelah itu, Fitri langsung keluar. Dan kaisar ini gak tahu Fitri ini terus pergi kemana gitu. Tapi di situ ibunya Fitri sempat menemukan dan mengambil sepatunya Fitri yang saat itu tertinggal di gudang itu. Tapi awalnya nih ya, ibunya itu masih berpikir positif dan langsung balik gitu ke rumahnya. Tapi karena sampai malam Fitri ini nggak pulang-pulang dan nggak ada kabar sama sekali, barulah orang tuanya mulai khawatir dan langsung nyariin tuh keberadaannya Fitri. Tapi tetap aja Fitri pada saat itu tidak ditemukan. Setelah beberapa hari, Fitri gak juga ketemu. Akhirnya, kabar mengenai hilangnya Fitri mulai tersebar di wilayah itu. Sampai-sampai nih beberapa warga juga simpati terhadap hilangnya Fitri. Mereka bantu nyariin, termasuk kaisar yang padahal nih, kaisar ini ternyata biang keladi dari hilangnya Fitri. Karena hari demi hari belum juga mendapatkan titik terang. Akhirnya nih orang tuanya Fitri teringat lagi soal gudang pastori yang diyakinin tempat hilangnya Fitri. Sehingga orang tuanya Fitri itu sempat berencana untuk menggeledah gudang tersebut. Tapi pada saat itu gudangnya itu udah digembok, jadi gak ada tuh yang bisa masuk ke sana. Padahal pada saat itu orang tuanya Fitri udah minta tolong ke pendetanya. Tapi tetap aja tuh mereka gak bisa masuk. Nah karena hal ini orang tuanya Fitri itu semakin yakin kalau hilangnya Fitri itu ada hubungannya dengan gudang pastori itu. Sedangkan di balik itu, kaisar pun semakin resah karena mengetahui orang tuanya Fitri itu udah mulai mencurigai gudangnya. Karena sampai saat itu sebenarnya tubuh Fitri itu masih dia simpan di dalam gudang itu. Karena hal ini, ya kaisar ini langsung memikirkan tempat yang aman untuk ngebuang jasadnya Fitri. Jadinya nih, di jam 4 subuh, kaisar pun diam-diam mengangkat tubuhnya Fitri dari gudang ke depan rumahnya tempat dia parkirin motornya. Karena dirasa susah nih ya, akhirnya kaisar memasukkan tubuhnya Fitri ke dalam karung yang ada di rumahnya. Dan dari situ barulah tubuhnya Fitri dia tarik menggunakan karung itu sampai ke motornya. Dan setelah itu barulah dia membawa tubuhnya Fitri menggunakan motor itu dengan meletakkan tubuhnya di bagian depan, yang mana dia pun langsung menuju ke tempat pembuangan sampah terbesar yang ada di kota Tarakan. Dan udah sampai di sana, dia tuh sempat muter-muter dulu untuk nyari tempat yang kira-kira yang menurutnya paling aman. Akhirnya tubuhnya Fitri pun dibuang di semak-semak di pinggir sungai yang ada di dekat pembuangan sampah itu. Harapannya nih ya, kalau tubuhnya Fitri ini udah ngeluarin bau yang menyengat, itu nggak bakalan ada orang yang curiga karena lokasinya yang emang dekat sama pembuangan sampah gitu gengs. Di saat semua udah selesai, barulah kaisar ini pulang ke rumah dengan perasaan yang udah sedikit lega. Sementara di balik itu, keluarganya Fitri yang semakin hari semakin resah karena Fitri itu nggak kunjung pulang. Akhirnya keluarganya pun melaporkan hilangnya Fitri ke pihak kepolisian. Dan akhirnya ya pencarian pun dilakukan dengan menyisir desa mereka. Bahkan nih ya, lagi-lagi kaisar pun ikut melakukan pencarian. Dan emang pada saat itu belum ada yang tahu kalau dialah pelakunya. Tepat setelah 2 minggu hilangnya Fitri, tepatnya di tanggal 23 Agustus tahun 2015, seorang warga yang sedang mencari pakan burung di sekitaran pembuangan sampah itu nggak sengaja menemukan karung besar yang terlihat sedikit mencurigakan. Karena nih ya, karung itu udah dipenuhin lalat di dekat sungai. Pas dideketin, dia tuh makin curiga karena aromanya ini semakin dekat itu semakin menyengat. Sampai akhirnya dia pun memberanikan diri untuk mengintip apa yang ada di dalam karung tersebut.
Setelah dia tahu isi karungnya, dia pun kaget bukan main. Karena yang ada di dalam karung tersebut adalah jasad manusia yang udah membusuk. Di saat itu juga, dia ngelapor soal penemuannya itu kepada warga yang ada di sana. Dan dia juga ngelapor sama pihak kepolisian. Dan penemuannya ini benar-benar menggemparkan seluruh masyarakat di sana, di mana ditemukannya jasad seorang wanita tanpa identitas dengan kondisi tubuhnya yang sudah menghitam dan membengkak. Karena jasadnya ini jelu, gak bisa dikenalin. Akhirnya pihak kepolisian menyelidiki identitasnya dengan berbagai cara. Dengan mengaitkan kemungkinan adanya orang hilang di wilayah Tarakan. Sedangkan keluarga Fitri yang mendengar kabar ini langsung berusaha memastikan tentang temuan jasad itu. Terus pas orang tuanya ini menemukan jam tangan dan cincin yang dikenakan mayat itu, mereka pun jadi makin curiga lagi kalau mungkin aja itu emang Fitri. Karena mereka itu hafal betul bentukan jam tangan sama cincin yang biasa dipakai sama Fitri. Karena hal itu, akhirnya tubuh wanita itu langsung dilakukan otopsi dan juga memastikan identitasnya dengan cara tes DNA. Yang ternyata hasilnya menunjukkan jika sebenarnya mayat itu adalah Fitri. Dan dari sinilah semuanya histeris setelah Fitri ini menghilang. Akhirnya ditemukan dalam keadaan yang sudah menjadi mayat. Dan dari sini semuanya jadi bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi sama Fitri. Dan yang paling penting, siapa pelakunya. Sedangkan pihak keluarga pada saat itu memakamkan jasad Fitri di pemakaman daerah Tarakan. Dan pada saat proses pemakaman, lagi-lagi nih si Kaisar ini ikut membantu prosesi pemakamannya. Karena semua masih gak tahu kalau Kaisar inilah pelakunya. Ini emang bebal ya. Tapi setelah itu, polisi pun mulai menangani kasus ini dengan memeriksa orang terdekat Fitri. Yang mana menurut pengakuan orang tuanya, kalau Fitri itu terakhir kelihatan pada saat melakukan ibadah minggu di gereja yang dipimpin oleh bapaknya Kaisar yang sebagai pendeta di sana. Sedangkan pada saat itu cuman ada Kaisar sendirian, yang artinya Kaisarlah yang dianggap orang terakhir yang ngelihat Fitri. Yang jadinya Kaisar pun dipanggil pihak penyidik untuk dilakukan pemeriksaan. Yang mana Kaisar ini mengaku kalau di jam 11 siang Fitri itu emang datang ke gudang untuk sekedar minum. Tapi setelah itu katanya nih Fitri ini langsung pergi lagi, yang dia nggak tahu perginya itu entah kemana. Sedangkan di jam 12 siang, di mana ibadah udah kelar, Fitri itu udah sama sekali nggak kelihatan lagi. Nah, karena hilangnya Fitri sejam sebelum ibadah selesai, ya jadi pihak penyidik pun meyakini Fitri saat itu masih belum jauh dari lingkungan gereja dan gudangnya. Karena hal ini, gereja, rumah pastornya dan gudangnya pun langsung diselidikin dan diperiksa. Di mana disinilah titik terang mulai kelihatan, gengs. Untuk pertama kali, polisi melihat tali jemuran yang ada di rumah itu, yang mana tali jemurannya itu ternyata sinkron dengan tali yang mengikat leher Fitri. Bukan cuma itu, tubuh Fitri yang ditemukan terbungkus karpet, ternyata karpetnya juga sinkron dengan karpet yang ada di rumah pastori ini. Apalagi semuanya diperkuat setelah ibunya Fitri mengaku sempat menemukan sepatu milik Fitri saat dia pertama kali nyari Fitri ke gudang itu. Dan dari sinilah pihak penyidik pun mulai mengarah ke Kaisar. Karena pada saat Fitri menghilang, ya cuma ada Kaisar di gudang itu. Karena hal itu, Kaisar pun lagi-lagi dipanggil dan diperiksa dan pastinya diinterogasi. Yang mana interogasinya ini dilakukan dengan pendekatan persuasif dengan menggunakan kata-kata menyentuh untuk memancing kebohongannya. Yang akhirnya disinilah kebohongan demi kebohongannya pun mulai terdeteksi. Akhirnya pihak penyidik pun minta dia lebih baik jujur, apalagi udah banyak bukti. Nah dari sini Kaisar pun itu mulai terdiam hingga akhirnya barulah dia pun mengaku dan menceritakan semuanya. Dia emang akui semua itu dia lakukan karena berawal dari nonton film begituan sehingga gak bisa ngontrol nafsunya. Saat Fitri datang ke gudang yang cuma sendirian, dia akhirnya menghabisi Fitri demi menghilangkan jejaknya, demi menjaga nama baik bapaknya yang saat itu sebagai pendeta. Setelah Kaisar ngaku, semuanya pada heboh, kaget dan enggak nyangka. Ternyata pelakunya Kaisar yang sebagai anak pendeta yang emang sangat dihormati. Apalagi ya, Kaisar juga itu dikenal sebagai orang yang sangat religius.
Tapi dia itu tega ngelakuin semua ini ke Fitri yang padahal masih duduk di kelas 2 SMA. Apalagi semua itu dia lakukan di gereja yang dimana seharusnya tempat itu bersih. Karena ini orang tuanya Fitri menuntut keadilan anaknya dengan menuntut Kaisar untuk dihukum mati. Tapi setelah Kaisar ini melakukan persidangan di Pengadilan Negeri Kota Tarakan, akhirnya dia pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan bapaknya Kaisar yang sebagai pendeta dan juga istrinya Kaisar, awalnya mereka juga sempat diperiksa karena emang sempat dicurigai terlibat di kasus ini. Tapi setelah polisi melakukan pendalaman, ya ternyata bapak dan istrinya itu emang gak terlibat gitu, gengs. Tapi setelah kasus ini selesai, ibunya Fitri sempat ungkapin kecurigaannya soal keterlibatan bapaknya dan juga istrinya dalam kasus ini. Tapi berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kalau bapak dan istrinya itu sama sekali nggak terlibat dalam kasus ini. Dan terbuktilah Kaisar satu-satunya orang yang menjadi pelaku dalam kasus ini. Gitu gengs, makin hari ini makin ada aja ya gitu kasus yang kayak begini. Semoga dari kasus ini bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua. Supaya kedepannya kita bisa lebih waspada dan pokoknya hati-hati aja lah gitu. Oke gengs, itu dia kasus yang ada di Tarakan. Kita doakan saja yang terbaik untuk keluarga Fitri. Dan buat kalian yang punya referensi buat aku ini ngebahas apa lagi, kasus apa lagi, bisa banget kalian tulis di kolom komentar. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and see you in the next video. Bye.